Metode dalam geofisika. Baik, yang pertama yaitu metode seismik. Metode seismik ini terdiri dari seismik refraksi, seismik refleksi, dan seismik transmisi. Parameter yang terukur dari metode seismik ini yaitu waktu tempuh gelombang seismik. Dengan sifat fisika yang digunakan adalah densitas dan modulus elastis. Metode kedua yaitu metode gravitasi. Parameter yang terukur dari metode gravitasi ini adalah perbedaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Azura Nur Azmi dari Prodi Teknik Geofisika, jurusan Teknik Manufaktur dan Kebumian, Institut Teknologi Sumatera. Sebelum memulai penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang teknik geofisika. Baik, seorang geofisikawan dengan instrumen dan kompetensi pengetahuannya dapat memprediksi sifat-sifat fisika bawah tanah yang berhubungan dengan bencana alam, sumber daya bumi, pemantauan, dan juga rekonstruksi struktur bumi, serta dapat memprediksi proses yang terjadi. Lalu aspek-aspek fisik dan dinamika bumi ini dipelajari dengan melakukan pengukuran. Dilanjutkan dengan pemrosesan data mengenai gejala-gejala alam tersebut. Fenomena-fenomena kebumian kerap terjadi tanpa kita sadari. Lempeng pembentuk bumi ternyata tidak statis, tetapi bergerak dan bergeser secara perlahan. Beberapa daerah di bumi sangat sering mengalami gempa bumi. Dan ternyata persebaran titik gempa itu memiliki pola-pola tertentu. Dan di dalam teknik geofisika, kita mempelajari dan menyediakan argumentasi-argumentasi untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Misal, saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor, seorang sarjana teknik geofisika adalah salah satu orang yang paling dicari. Kenapa? Karena dengan keilmuannya dia mampu menjelaskan penyebab dan karakteristik bencana kebumian tersebut sehingga dapat menentukan bagaimana melakukan mitigasi dengan tepat. Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah usaha pencegahan dan meminimalisir dampak-dampak negatif dari suatu bencana alam. Di sini saya akan membahas 5 poin penting dalam pengenalan dasar teknik geofisika. Yang pertama, apa itu geofisika? Yang kedua, tujuan dan aplikasi dari teknik geofisika. Yang ketiga, bidang kajian. Yang keempat, metode dalam geofisika. Dan yang terakhir yaitu prospek lulusan dari teknik geofisika. Baik, apa itu teknik geofisika? Teknik geofisika adalah bagian dari ilmu kebumian yang menerapkan prinsip-prinsip fisika, matematika, dan geologi, serta didukung perangkat instrumentasi dan komputasi untuk mengkaji fenomena dan permasalahan yang berhubungan dengan bumi. Pada teknik geofisika juga mengembangkan metode eksplorasi yang ramah lingkungan guna mendeteksi struktur bawah permukaan bumi, atau material yang memiliki nilai ekonomi tinggi
dan juga memberikan solusi atas masalah-masalah lingkungan. Misal bidang kajian atau teknologi yang digunakan di teknik geofisika yaitu seismologi, geodinamika, seismik eksplorasi, gravitasi, dan sebagainya. Berikut ilmu kebumian atau Earth Science. Ilmu kebumian merupakan kumpulan dari cabang-cabang ilmu yang mempelajari tentang bumi. Ilmu kebumian ini terdiri dari geografi, geologi, di mana di dalamnya kita mempelajari tentang proses dan juga lapisan batuan, geodesi, pengukuran permukaan, geofisika berkaitan dengan interior bumi, oceanografi tentang laut atau samudra, dan meteorologi mengenai iklim atau cuaca. The root of sciences. Terlihat pada gambar, geofisika terletak di sebelah kiri yang menyatakan bahwa geofisika terdiri atau mencakup ilmu fisika dan juga ilmu geologi. Selanjutnya, ruang lingkup geofisika. Jadi, ini merupakan elemen-elemen yang akan dipelajari dalam teknik geofisika. Terdiri dari observasi, komputasi, dan juga instrumentasi, di mana semua itu mencakup ilmu matematika atau kalkulus, fisika, dan juga geologi. Selanjutnya yaitu tujuan dan aplikasi dari teknik geofisika. Yang pertama, kita akan diajarkan untuk memahami fenomena alam yang terjadi di bumi, seperti studi lempeng tektonik dan gempa. Yang kedua, kita juga akan diajarkan bagaimana mitigasi bencana kebumian. Misal jika terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor, seorang geofisikawan akan mengetahui penyebab dan juga mitigasi yang tepat untuk bencana tersebut. Yang ketiga, eksplorasi sumber daya bumi, dan yang keempat, studi komposisi bumi. Bidang kajian teknik geofisika. Yang pertama yaitu eksplorasi, monitoring, dan pengembangan potensi minyak dan gas bumi. Baik, metode geofisika yang digunakan dalam pengembangan potensi minyak dan gas bumi ini yaitu metode seismik, metode gravitasi, dan juga metode magnetik. Selanjutnya, eksplorasi pertambangan, di mana metode yang sering digunakan ada beberapa, yaitu metode magnetik, elektromagnetik, geolistrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu eksplorasi, monitoring, dan pengembangan potensi panas bumi. Metode yang digunakan juga bisa metode geolistrik dan metode seismik. Yang keempat, kegempaan dan mitigasi bencana gempa. Dan yang terakhir, eksplorasi sumber daya air tanah, di mana metode geofisika yang sesuai yaitu metode resistivitas, metode seismik, metode gravitasi. Metode-metode dalam geofisika. Baik, yang pertama yaitu metode seismik. Metode seismik ini terdiri dari seismik refraksi, seismik refleksi, dan seismik transmisi. Parameter yang terukur dari metode seismik ini yaitu waktu tempuh gelombang seismik. Dengan sifat fisika yang digunakan adalah densitas dan modulus elastis. Metode kedua yaitu metode gravitasi. Parameter yang terukur dari metode gravitasi ini adalah perbedaan medan gravitasi dengan sifat fisika yang digunakan yaitu densitas. Metode ketiga yaitu metode magnetik. Dengan parameter terukur
perbedaan nilai medan magnetik, dan sifat fisika yang digunakan adalah suseptibilitas magnetik dan remanen. Yang keempat adalah metode geolistrik. Metode ini juga terdiri dari SP, IP, resistivitas, dan MT. Parameter yang terukur dari metode geofisika khususnya geolistrik ini SP. SP parameter yang terukurnya adalah potensial elektrik, IP polaritas tegangan, resistivitas bumi, dan MT parameter terukurnya adalah waktu tempuh dari radar yang terefleksi. Juga sifat fisika yang digunakan dalam SP yaitu konduktivitas elektrik, IP kapasitansi elektrik, resistivitas yaitu konduktivitas elektrik, dan MT sifat fisika yang digunakan adalah konstanta dielektrik. Yang terakhir yaitu metode elektromagnetik. Parameter yang terukur dalam metode ini yaitu respon dari radiasi elektromagnetik dengan sifat fisika yang digunakan konduktivitas elektrik dan induksi. Lalu, apa sebenarnya prospek dari lulusan teknik geofisika ini? Yang pertama yaitu bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan ini juga terdapat banyak cabang ya, teman-teman. Di mana di antaranya ada SKK Migas, Ditjen Migas, Dinas Pertambangan Pemda, Kementerian SDM, Badan Pembangunan Nasional atau Daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bidang pertambangan dan perminyakan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang kaya. Contoh saja ada Freeport di Papua. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan PT Freeport, PT Chevron juga khususnya. Salah satunya ada di Riau. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi. Dan yang lainnya ada PT Timah, Petronas, PT Antam atau PT Aneka Tambang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bidang pendidikan dan penelitian. Jadi untuk teman-teman yang suka mengajar atau berniat untuk sekolah lagi S2, S3 gitu, bisa untuk kerja di universitas sebagai dosen. Juga di LIPI, BMKG, dan juga Batan. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang lulusan teknik geofisika juga bisa bekerja di perbankan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Thank you for your attention. Saya Azran Razmi, izin pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.